Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmaini dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Wafi Kolila. Baik, kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Maumere, Prodi Informatika semester 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal kami. Kami mereview 4 jurnal, yakni jurnal yang pertama berjudul Dampak Penerapan Kecerdasan Buatan Terhadap Prestasi Akademik Siswa dalam Pembelajaran Terbuka dan Jarak Jauh Literatur Sistematis. Dan jurnal yang kedua meningkatkan diagnostik medis, mengintegrasikan AI untuk deteksi tumor otak yang tepat. Yang ketiga, rekomendasi metode analisis sentimen tinjauan teknik berbasis AI pada analisis media sosial. Dan yang keempat, mengembangkan model kendala untuk menggunakan kecerdasan buatan pada perangkat keras yang ada dan terbatas pada mesin manufaktur. Baik, judul jurnal yang pertama adalah Dampak Penerapan Kecerdasan Buatan Terhadap Prestasi Akademik Siswa dalam Pembelajaran Terbuka dan Jarak Jauh Literatur Sistematis. Nama penulisnya Muhyiddin Dele Adewale, yang kedua Ambrose Azeta, yang ketiga Adebayo Abayomi Ali, yang keempat Amina Sambo Magaji. Nama jurnal dan tahun terbitnya yakni Helion dan diterbitkan online 1 November 2024. Topik atau fokus penelitiannya. Fokus utamanya adalah meneliti bagaimana kecerdasan buatan atau AI mempengaruhi prestasi akademik siswa dalam pembelajaran jarak jauh. Penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka sistematis untuk menganalisis dampak AI dalam konteks pendidikan online. Permasalahan yang diangkat yakni yang pertama, belum ada pemahaman mendalam tentang dampak nyata AI terhadap prestasi akademik siswa online. Yang kedua, kurangnya kerangka kerja yang bisa memperkirakan dampak pendidikan berbasis AI dalam pendidikan secara akurat. Yang ketiga, adanya kesenjangan gender dan regional yang mempengaruhi efektivitas AI dalam pendidikan. Yang keempat, belum jelasnya faktor-faktor apa saja yang mendorong keberhasilan implementasi AI di lingkungan pembelajaran jarak jauh. Tujuan penelitiannya adalah untuk memastikan dampak adopsi kecerdasan buatan terhadap prestasi akademik siswa dalam lingkungan pembelajaran terbuka dan jarak jauh dengan menggunakan tinjauan pustaka sistematis. Temuan atau kontribusi baru. Yang menarik dari penelitian ini adalah temuannya yang cukup komprehensif. Yang pertama, faktor-faktor seperti kemudahan penggunaan, personalisasi pembelajaran, dan analisis data sangat menentukan keberhasilan implementasi AI. Yang kedua, AI terbukti dapat memprediksi kinerja siswa dengan akurasi tinggi menggunakan algoritma pembelajaran mesin. Yang ketiga, support vector machine dan random forest menjadi algoritma yang paling efektif untuk memprediksi hasil belajar. Yang keempat, keberhasilan AI sangat dipengaruhi oleh persepsi dan tingkat kecemasan siswa terhadap teknologi. Yang kelima, ada perbedaan sikap dan pola penggunaan AI antara siswa laki-laki dan perempuan. Hal yang menarik dan atau sulit dipahami. Beberapa bagian artikel yang menurut saya menarik adalah yang pertama, hubungan kompleks antara adopsi AI dan hasil pembelajaran yang ternyata sangat kontelektual. Yang kedua, perlunya keseimbangan antara manfaat AI, yakni personalisasi dan efisiensi, dengan potensi kekurangannya, yakni kecemasan teknologi dan standarisasi berlebihan. Yang ketiga, peran faktor-faktor seperti gender dan lokasi geografis dalam menentukan efektivitas AI. Pendapat pribadinya, kelebihan atau kekurangan dari artikel ini. Yang pertama, kelebihan artikel. Ini pendekatannya sistematis dan komprehensif dalam menganalisis berbagai literatur. Yang kedua, berhasil mengidentifikasi kesenjangan penting dalam penelitian tentang AI dalam pendidikan. Yang ketiga, menggunakan beragam metodologi dalam analisisnya. Yang keempat, mengakui pentingnya faktor sosial dalam adopsi teknologi pendidikan. Kekurangan dari artikel ini adalah kerangka kerja yang diusulkan kurang dijelaskan secara detail.
Yang kedua, terlalu fokus pada aspek teknis dan kurang membahas implikasi etis. Yang ketiga, minim contoh konkret implementasi AI yang berhasil. Oke, baik. Jurnal yang kedua yaitu berjudul Meningkatkan Diagnostik Medis, mengintegrasikan AI untuk deteksi tumor otak yang tepat. Nama penulisnya yaitu yang pertama Arohe Sinha dan yang kedua Tarun Kumar. Nama jurnal dan tahun terbit yaitu Elsevier tahun 2024. Topik atau fokus penelitian. Ini di bagian pendahuluan yaitu penerapan atau penggunaan kecerdasan buatan AI dalam perawatan kesehatan khususnya dalam mendeteksi tumor otak, janji yang luar biasa untuk memajukan hasil medis. Mengintegrasi AI ke dalam diagnostik medis telah memajukan potensi besar dalam meningkatkan akurasi dan efisiensi, mendorong terobosan transformatif melalui sinergi teknologi dan keahlian medis. Yang berikut permasalahan yang diangkat. Meskipun AI menjanjikan, AI juga memiliki beberapa tantangan, kekhawatiran termasuk potensi ketergantungan yang berlebihan pada algoritma otomatis, mengurangi peran penilaian klinis, memahami alasan dibalik wawasan yang dihasilkan AI dapat menjadi rumit, menimbulkan tantangan dalam memahami diagnosis tertentu, menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan peran penting dari keahlian dan intuisi profesional medis dalam pengambilan keputusan perawatan kesehatan sangatlah penting. Oleh karena itu, mengatasi masalah sangat penting untuk memanfaatkan manfaat AI sambil mengurangi sangatlah penting. Oleh karena itu, mengatasi masalah AI sangat penting untuk memanfaatkan manfaat AI sambil mengurangi potensi kerugiannya. Yang berikut tujuan penulisan. Tujuannya yaitu untuk melengkapi kemajuan terbaru dalam kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mendalam untuk mengembangkan model deteksi tumor otak yang didukung oleh AI. Yang berikut temuan atau kontribusi baru. Itu di bagian metodologi dan hasil, yaitu algoritma perceptron berlapis-lapis mencakup beberapa lapisan jaringan netral dan SVM yang diterapkan pada data yang dikumpulkan atau dikurasi untuk berbagai jenis tumor. Dataset gambar yang digunakan untuk tujuan pelatihan terdiri dari 4 kategori glioma, meningioma, hipofisis, dan tidak ada kasus tumor. Model ini telah divalidasi dengan pengujian penggunaan, diikuti dengan pengembangan aplikasi untuk tujuan visualisasi. Output diperoleh dari dataset hasil. Model pendeteksi tumor otak dengan bantuan AI yang dikembangkan telah melalui pengujian dan evaluasi komprehensif untuk menilai kinerjanya dalam mendeteksi tumor otak secara akurasi dari pemindaian MRI. Yang berikut hal yang menarik atau sulit dipahami. Yang menarik yaitu model AI mencakup akurasi 91,5% dan validasi terhadap radiologi menunjukkan tingkat kesesuaian 90% terhadap diagnosis medis aktual, menandakan AI ini sangat menjanjikan untuk diterapkan secara nyata. Yang sulit dipahami yaitu penjelasan seperti penggunaan struktur 10-10-10 pada neural network, backpropagation, dan learning rate 0,001%, membutuhkan pemahaman tentang teknik deep learning tingkat lanjut. Yang berikut pendapat pribadi atau kelebihan dan kelemahan dalam artikel ini. Jurnal ini memiliki kelebihan signifikan terutama dalam penerapan praktis model AI ke dalam aplikasi Mediscan yang sangat membantu tenaga medis dalam mendeteksi tumor otak secara cepat dan akurat. Namun jurnal ini masih memiliki beberapa kelemahan seperti keterbatasan data yang hanya berasal dari platform publik seperti Kaggle sehingga potensi bias data tetap ada. Selain itu, kurangnya fokus pada aspek interpretabilitas dan etika penggunaan AI di bidang kesehatan menjadi catatan penting, pengingat pentingnya kepercayaan dan transparansi dalam diagnosis medis berbasis teknologi.
Oke, baik, yang berikut masuk ke jurnal yang ketiga yang berjudul Rekomendasi Metode Analisis Sentimen Tinjauan Teknik Berbasis AI pada Analisis Media Sosial. Nama penulisnya yaitu yang pertama Bernardus B. Budi Susetyo, yang kedua Wenceslaus A. Ditya, yang ketiga Adi Nugroho, dan yang keempat Gusti Pangestu. Nama yang berikut nama jurnal atau tahun terbit Elsevier tahun 2024. Yang berikut topik atau fokus penelitian. Ini di bagian abstrak, yaitu perkembangan internet dan media sosial membuat masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan berbagai opini atau ekspresi pribadi. Sejalan dengan hal tersebut, banyak peneliti yang tertarik untuk meneliti sentimen yang mereka buat. Pengingat saat ini opini yang mereka buat dapat berguna untuk berbagai sektor seperti analisis produk, analisis berita terbaru, atau bahkan analisis opini politik. Beberapa pendekatan yang digunakan untuk menganalisis opini publik di media sosial adalah machine learning dan deep learning. Yang berikut permasalahan yang diangkat, itu di bagian pendahuluan, yaitu terdapat 3 makalah yang menggunakan metode machine learning ML dan 10 makalah yang menggunakan metode deep learning DL. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 2, solusi untuk RQ1 apa masalahnya adalah dengan mengidentifikasi strategi yang paling efektif yang telah digunakan oleh peneliti lain di masa lalu berdasarkan analisis hasil dan metodologi dari setiap kerjaan. Yang berikut tujuan penulisan. Untuk memenuhi keingintahuan mengenai metode yang paling efektif untuk analisis sentimen di media sosial. Selain itu, sebagian besar dari 13 makalah yang dipilih memiliki tujuan utama untuk mencari tahu bagaimana memaksimalkan akurasi dan model atau metodologi yang digunakan. Yang berikut temuan atau kontribusi baru. Temuan model deep learning khususnya CNN tambah LSTM memiliki akurasi tertinggi 92,56%. Untuk analisis sentimen di media sosial, dikumpulkan bukti yang diakui yang digunakan untuk mengatasi masalah dalam dominan tertentu disebut dataset. Menurut Kamei et al. 28, mengklasifikasi sentimen dapat dibuat oleh para peneliti AI dengan menggunakan berbagai dataset yang tersedia untuk umum. Jenis ukuran dataset yang sangat memengaruhi akurasi model. Dataset dari ulasan film paling banyak digunakan. Yang berikut hal yang menarik atau sulit dipahami. Yang menarik yaitu pendekatan hybrid deep learning terbukti paling akurat kombinasi CNN tambah STM dan CNN tambah RNN menghasilkan akurasi tertinggi hingga 92,56%, lebih unggul dibanding metode tunggal. Ini menarik karena menunjukkan keunggulan integrasi teknik dalam menangani kompleksitas data media sosial. Yang sulit dipahami, asumsi dataset besar sama dengan akurat. Tanpa analisis resiko disebutkan bahwa dataset besar meningkatkan akurasi tetapi tidak dijelaskan bagaimana kualitas kebersihan atau bisa dalam dataset mempengaruhi hasil. Ini bisa menyesatkan jika pembaca awam menyimpulkan bahwa semua dataset besar pasti bagus. Yang berikut pendapat pribadi atau kelemahan dalam artikel ini. Jumlah ini merupakan kontribusi yang signifikan dalam bidang analisis sentimen berbasis kecerdasan buatan, khususnya di ranah media sosial yang dinamis. Penulis menggunakan pendekatan sistematik literatur review SRL secara sistematis dan terstruktur yang menjadi salah satu kelebihan utama jurnal ini. Namun demikian jurnal ini juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu dicatat. Yang pertama, evaluasi performa model hanya terbatas pada metrik akurasi. Yang kedua, jurnal ini tidak memiliki panduan praktis untuk implementasi model tersebut, baik untuk akademis yang ingin mereplikasi penelitian maupun praktisi industri yang ingin mengaplikasikannya. Baik, jurnal yang keempat yakni mengembangkan model kendala untuk menggunakan kecerdasan buatan pada perangkat keras yang ada dan terbatas pada mesin manufaktur. Nama penulisnya yakni Christian Blumel, dan yang kedua Safa Omri, yang ketiga Christian Saver. Nama jurnal dan tahun terbitnya yakni Elsevier 2024. Topik atau fokus penelitiannya.
Artikel ini membahas mengenai penerapan AI untuk deteksi anomali dalam data deret waktu di industri manufaktur, terutama pada lingkungan dengan keterbatasan sumber daya komputasi. Peneliti mengajukan kerangka segitiga AI yang diadaptasi dari konsep segitiga besi dalam rekayasa produk. Permasalahan yang diangkat, ini beberapa masalah yang dapat saya identifikasi dalam penerapan AI di manufaktur, yakni yang pertama, belum adanya pemahaman yang lengkap tentang trade-off antara performa model, upaya persiapan data, dan kualitas prediksi. Yang kedua, keterbatasan resource komputasi pada sistem tertanam di mesin-mesin manufaktur. Yang ketiga, sulitnya menyiapkan data, karena deret waktu biasanya tidak berlabel. Yang keempat, tantangan mengintegrasi AI ke proses manufaktur yang sedang berjalan. Tujuan penelitiannya, yakni penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metodologi dan untuk mengevaluasi trade-off dalam implementasi AI di manufaktur, memperkenalkan kerangka segitiga AI dengan dimensi kecepatan, upaya, dan kualitas, serta memvalidasi pendekatan tersebut melalui studi kasus nyata dalam proses produksi. Temuan atau kontribusi barunya. Hal yang menarik dari penelitian ini adalah metodologi baru untuk mengevaluasi trade-off dalam penerapan AI di manufaktur. Yang kedua, kerangka segitiga AI dengan 3 dimensi, kecepatan atau pelatihan model, upaya atau persiapan data, dan kualitas atau prediksi. Yang ketiga, validasi melalui kasus nyata, deteksi anomali dalam proses produksi. Yang keempat, pendekatan praktis untuk mengintegrasi AI ke sistem yang sudah ada dengan resource terbatas. Hal yang menarik atau sulit dipahami, yakni mengenai adaptasi segitiga besi menjadi segitiga AI cukup menarik, menunjukkan bagaimana hubungan antara 3 dimensi mempengaruhi keberhasilan implementasi. Yang membuat saya penasaran adalah temuan bahwa dalam konteks AI industri, beberapa dimensi bisa saling mendukung. Berbeda dengan segitiga besi tradisional di mana dimensi-dimensi selalu bertentangan satu sama lain. Pendapat pribadinya atau kelebihan dan kekurangan dari artikel ini. Kelebihan artikel ini menurut saya adalah mengenai pendekatannya yang realistis, mengakui keterbatasan dunia nyata dalam penerapan AI industri. Kerangka kerja yang disajikan juga membantu komunikasi antara ahli domain dan spesialis AI. Studi kasus memberikan bukti konkret untuk metodologi yang diusulkan. Namun, artikel ini agak bertele-tele dalam menyampaikan idenya. Saya juga merasa kurang detail teknis tentang implementasi spesifik dari model AI yang digunakan. Akan lebih baik jika ada penjelasan lebih tentang cara mengukur ketiga dimensi, yakni kecepatan, upaya, kualitas, secara kuantitatif. Oke, baik, sekian dari kami, itu saja sekian dari review jurnal kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.